Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di Kelompok 15 akan mempresentasikan hasil dari telah artikel dengan judul Financial Accounting Information and Corporate Governance. Artikel ini ditulis oleh Robert M. Busman dan Abi J. Smith pada tahun 2001. Dalam tugas kali ini, kami beranggotakan dua orang. Yang pertama yaitu Yuni Fatma dan yang kedua saya sendiri, Sahra Matra. Untuk agenda pembahasan, yang pertama yaitu ada latar belakang penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat pembahasan hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Yuni Fatma. Latar belakang penelitian. Penelitian ini mengevaluasi dan mengusulkan penelitian empiris tambahan berbasis ekonomi tentang peran tata kelola informasi akuntansi keuangan. Nah, peneliti mendefinisikan peran tata kelola informasi keuangan sebagai penggunaan data akuntansi keuangan yang dilaporkan secara eksternal dalam mekanisme kontrol yang mendorong tata kelola perusahaan yang efisien. Peneliti mengadopsi perspektif agensi klasik bahwa pemisahan manajer perusahaan dari investor luar melibatkan konflik yang melekat. Mekanisme pengendalian perusahaan adalah cara di mana para manajer didisiplinkan untuk bertindak demi kepentingan investor. Mekanisme kontrol mencakup yaitu mekanisme internal seperti rencana insentif manajerial, pemantauan direktur, dan pasar tenaga kerja internal. Selanjutnya, mekanisme eksternal seperti pemantauan pemegang saham atau pemegang utang luar, pasar untuk kontrol perusahaan, persaingan di pasar produk, pasar tenaga kerja manajerial eksternal, dan hukum sekuritas yang melindungi investor luar dari pengambil alihan orang dalam perusahaan. Nah, informasi akuntansi keuangan adalah produk dari akuntansi perusahaan dari sistem pelaporan eksternal yang mengukur dan mengungkapkan kepada publik data kuantitatif yang diaudit mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan publik yang dipegang. Nah, sistem akuntansi keuangan ini memberikan masukan langsung kepada mekanisme pengendalian perusahaan serta memberikan masukan tidak langsung kepada mekanisme pengendalian perusahaan dengan memberikan kontribusi terhadap informasi yang terkandung dalam harga saham. Tujuan dasar dari penelitian tata kelola dalam akuntansi adalah untuk memberikan bukti tentang sejauh mana informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan mengurangi masalah keagenan karena pemisahan manajer dan investor luar. Nah, memfasilitasi aliran efisien, modal manusia, dan keuangan yang langka ke peluang investasi yang menjanjikan. Peneliti percaya bahwa penelitian tata kelola penting untuk mengembangkan pemahaman lengkap tentang dampak informasi akuntansi keuangan, tentang alokasi dan pemanfaatan sumber daya dalam suatu perekonomian. Sebagian besar penelitian tata kelola dalam akuntansi menyangkut peran informasi akuntansi keuangan dalam kontrak insentif manajerial. Penekanan berat pada kompensasi manajerial berasal dari penggunaan luas kontrak kompensasi di perusahaan AS yang diperdagangkan secara publik. Ketersediaan data kompensasi eksekutif puncak di AS sebagai hasil dari persyaratan pengungkapan yang ada dan keberhasilan modal prinsipal agen dalam menyediakan prediksi yang dapat diuji hubungan antara ukuran kinerja tersedia dan kontrak kompensasi yang optimal. Nah, peneliti memberikan gambaran sejauh sejarah untuk menelusuri akar ekonomi dari penelitian kompensasi dalam akuntansi, membahas penelitian empiris tentang prevalensi dan tren penggunaan angka akuntansi keuangan dalam rencana kompensasi manajerial, dan menawarkan saran untuk penelitian kompensasi di masa depan. Penelitian ini juga berfokus pada satu mekanisme kontrol tertentu, rencana kompensasi manajerial. Peneliti telah memeriksa peran informasi akuntansi dalam pengoperasian mekanisme tata kelola lainnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dan mengusulkan penelitian empiris tambahan berbasis ekonomi tentang peran tata kelola informasi akuntansi keuangan. Selanjutnya, metodologi penelitian.
Penelitian ini merupakan literatur review berisi uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan penelitian. Penelitian ini meninjau dan mengkritik literatur kompensasi yang ada dalam akuntansi, termasuk literatur yang meneliti peran informasi akuntansi dalam menentukan pergantian manajerial. Diskusi peneliti mengembangkan kerangka teoritis yang mendasari sebagian besar penelitian ini dan mengevaluasi bukti empiris yang ada. Selanjutnya pembahasan dan hasil. Yang pertama yaitu informasi akuntansi dan kontrak insentif manajerial. Literatur empiris berbasis teori yang substansial menyelidiki implikasi trade-off antara risiko dan insentif yang berasal dari model prinsip agen standar. Implikasi utama dari teori ini adalah bahwa kontrak harus menggantikan angka akuntansi karena noise atau gangguan dalam ukuran akuntansi relatif terhadap gangguan dalam ukuran kinerja alternatif meningkat. Nah, secara keseluruhan, bukti tentang masalah ini beragam. Beberapa studi menemukan bukti bergeseran dan yang lainnya tidak. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa proksi empiris yang digunakan tidak mampu menangkap konstruk noise yang sebenarnya, atau model prinsipal agen klasik dengan penekanannya pada pertukaran insentif dan risiko tidak sepenuhnya mencangkup lingkungan kontrak yang diteliti. Literatur mengungkapkan pola sistematis tentang kapan dan di mana angka akuntansi memiliki nilai kontrak yang relatif lebih atau kurang. Penelitian ini tidak memberikan gambaran lengkap tentang penelitian kompensasi insentif karena penelitian tentang kompensasi insentif sangat luas dan mencangkup sejumlah disiplin ilmu, termasuk ekonomi, keuangan, sosiologi, dan psikologi. Selanjutnya kita masuk pada perspektif sejarah tentang penelitian kompensasi eksekutif. Pendekatan pertama bergantung terutama pada implikasi dari prinsip keinformatifan yang dikaitkan dengan Hallstrom 1979. Prinsip ini secara intuitif menyatakan bahwa setiap ukuran kinerja tanpa biaya yang sedikit informatif tentang tindakan manajer, mengingat ukuran kinerja lain yang tersedia, harus dimasukkan ke dalam kontrak. Studi tentang peran akuntansi dalam pembuatan kontrak didorong oleh prevalensi penggunaannya dalam kontrak aktual, bukan oleh teori. Nah, pendekatan kedua mengalir dari literatur teori akuntansi positif Watts 1977 dan Watts dan Zimmerman 1986. Tujuan utama dari literatur ini adalah untuk mengembangkan teori pilihan kebijakan akuntansi yang dapat diuji secara empiris berdasarkan nilai angka akuntansi dan dalam pengaturan kontrak formal, misalnya kontrak hutang dan kontrak kompensasi. Pendekatan ketiga yang diambil dalam literatur berfokus pada penerapan fitur rencana kompensasi tertentu dan memeriksa dampak penerapan dan keputusan alokasi sumber daya dan kinerja perusahaan. Ini adalah literatur yang sangat kecil. Likert 1983 menemukan bahwa perusahaan yang mengadopsi rencana kinerja menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam pengeluaran modal dan relatif reaksi harga sekuritas menguntungkan terhadap pengumuman penerapan rencana. Selanjutnya kita bahas prevalensi angka akuntansi keuangan dalam kontrak manajerial. Desain empiris dalam literatur ini biasanya mengikuti kontrak eksplisit atau pendekatan kontrak implisit. Nah, dalam pendekatan kontrak eksplisit, peneliti memiliki informasi rinci tentang ukuran kinerja aktual yang digunakan dan berpotensi persyaratan kontrak lainnya. Sedangkan dalam pendekatan kontrak implisit, peneliti tidak mengetahui detail kontrak aktual dan tidak memiliki data tentang kinerja aktual, langkah-langkah yang digunakan dalam kontrak. Sebaliknya, ukuran kinerja dipilih oleh peneliti dan kontrak yang akan dipelajari diperkirakan dengan regresi variabel kompensasi pada ukuran yang diajukan. Selanjutnya, peneliti membahas buktinya didokumentasikan oleh dua pendekatan tentang penggunaan angka akuntansi di kompensasi eksekutif.
sementara sebagian besar bukti terkait dengan eksekutif puncak perusahaan publik AS. Peneliti juga mendokumentasikan penggunaan angka akuntansi di kompensasi eksekutif di puncak di Jepang, Jerman, manajer divisi di perusahaan publik AS, dan dalam kontrak pembiayaan yang ditulis antara Ventura perusahaan dan pengusaha. Selanjutnya, tren penggunaan angka akuntansi untuk membuat kontrak dengan manajer. Bukti mendokumentasikan penggunaan angka akuntansi yang signifikan dalam menentukan kompensasi tunai. Penentu kompensasi tunai dan pentingnya kompensasi tunai dalam keseluruhan paket insentif tampaknya berubah seiring waktu. Secara keseluruhan, penelitian ini menyiratkan bahwa kompensasi tunai dan rencana kinerja jangka panjang saat ini tampaknya hanya berkontribusi secara marginal terhadap sensitivitas gaji kinerja secara keseluruhan. Namun statistik agregat melaporkan kemungkinan variasi penampang yang signifikan yang belum dieksplorasi. Peneliti mencatat bahwa penyebab yang mendasari pergeseran besar menuju pemberian opsi masih terbuka untuk dipertanyakan. Dapatkah perbedaan cross-seksional dan lintas waktu dalam strategi pemberian opsi perusahaan dijelaskan dalam istilah teori kontrak optimal? Nah, tampaknya ada banyak perdebatan tentang topik ini. Selanjutnya, kerangka teoritis. Mengingat tujuan pemegang saham adalah untuk memaksimalkan harga saham, bukankah seharusnya insentif manajerial hanya didasarkan pada harga saham untuk menyelaraskan kepentingan sepenuhnya? Namun, bukti menunjukkan bahwa pembayaran rencana insentif eksekutif sebenarnya bergantung pada portofolio ukuran kinerja yang kompleks, termasuk ukuran akuntansi. Peneliti memperkenalkan kerangka kerja analitis sederhana untuk mengisolasi dengan jelas determinan teoritis yang tidak mendasari dimasukkannya ukuran kinerja dalam kontrak dan bobot yang diterima ukuran yang termasuk dalam kontrak. Model tersebut dengan jelas mengisolasi tiga peran kontrak fundamental untuk informasi akuntansi. Secara langsung menciptakan insentif untuk mengambil tindakan menyaring gangguan umum dari ukuran kinerja lainnya, misalnya harga saham, dan menyeimbangkan kembali upaya manajerial di berbagai aktivitas. Peneliti juga menggunakan kerangka ini di bagian selanjutnya untuk mengembangkan motivasi teoritis yang mendasari desain penelitian empiris dalam penelitian kompensasi akuntansi. Selanjutnya, penentu bobot insentif pada ukuran kinerja, bukti empiris. Peneliti membahas sejumlah tema yang peneliti percaya mencangkup kesamaan penting di antara subkumpulan penelitian dalam literatur. Yang pertama, mengoperasikan teori. Yang kedua, pemberian insentif relatif pada pengukuran akuntansi dan harga saham. Selanjutnya, hubungan antara penilaian dan peran tata kelola informasi akuntansi. Berikutnya, memperkirakan hubungan antara komponen pendapatan dan kas kompensasi. Tema selanjutnya yaitu pilihan eksplisit ukuran kinerja. Selanjutnya, evaluasi kinerja relatif atau RPE. Dan tema terakhir yaitu desain kontrak untuk manajer unit bisnis. Selanjutnya, pembahasan tentang peran informasi akuntansi dalam mekanisme tata kelola tertentu arah untuk penelitian masa depan. Peneliti mengusulkan ide untuk penelitian tata kelola masa depan tentang penggunaan ukuran akuntansi keuangan dalam pengoperasian mekanisme pengendalian perusahaan. Dalam literatur ekonomi dan akuntansi mengidentifikasikan sejumlah mekanisme kontrol internal dan eksternal untuk dipertimbangkan. Mekanisme kontrol perusahaan internal yaitu selain rencana insentif manajerial, termasuk pemegang saham dan pemantauan debt holder, pemantauan dewan, anggaran rumah tangga, dan piagam perusahaan, serta pasar tenaga kerja manajerial internal. Mekanisme eksternal termasuk pasar untuk kontrol perusahaan, pasar tenaga kerja manajerial eksternal,
persaingan di pasar produk, dan sistem hukum dan peradilan nasional yang melindungi hak-hak investor. Pada topik pertama yaitu interaksi lintas mekanisme tata kelola. Nah, meskipun penelitian tata kelola biasanya berfokus pada tata kelola tertentu mekanisme dalam isolasi, pemahaman yang lebih lengkap membutuhkan eksplisit pengakuan interaksi lintas mekanisme tata kelola. Nah, meski ada sejumlah besar interaksi potensial yang dapat dipertimbangkan, peneliti memfokuskan beberapa interaksi yang menjanjikan untuk menggambarkan konsep penelitian yang dapat diusulkan. Pertimbangan interaksi pertama antara persaingan pasar produk dan penggunaan informasi akuntansi dalam kontrak kompensasi ke eksekutif dan dalam menentukan probabilitas pergantian manajerial. Penelitian ini menemukan bahwa sifat persaingan pasar produk penting untuk insentif dan desain serta pengoperasian mekanisme insentif, dan ada banyak peluang penelitian di sini. Selanjutnya, informasi akuntansi keuangan dan mekanisme kontrol perusahaan tambahan. Perpanjangan alami dari penelitian ini untuk membahas peran informasi akuntansi keuangan dalam pengoperasian mekanisme tata kelola spesifik lainnya. Ada banyak peluang dalam hal ini, misalnya meskipun terdapat bukti bahwa Dewan Direksi menggunakan informasi akuntansi sebagai insentif kontrak dan keputusan perselisihan, peneliti sebenarnya hanya tahu sedikit tentang operasi internal Dewan. Selain menetapkan kompensasi dan mempekerjakan atau memecat CEO, Dewan melayani peran rasio keputusan dan memberikan masukan ke dalam proses perencanaan strategis perusahaan. Selanjutnya, batasan untuk informasi akuntansi dan pembentukan endogen struktur pemerintahan. Perpanjangan alami dari literatur kompensasi yang dibahas yang mendokumentasikan bahwa perusahaan bergeser ke arah penggunaan ukuran kinerja yang lebih mahal ketika informasi akuntansi memiliki kegunaan yang terbatas. Konsisten dengan prediksi hubungan negatif antara informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan dan permintaan untuk pemantauan yang mahal oleh pemegang saham, hasil kedua studi ini bagaimanapun harus diinterpretasikan dengan hati-hati, karena para penulis tidak dapat sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa kausalitas berjalan ke arah berlawanan. Mengikuti alasan yang sama dengan hal yang di atas, tuntunan bahwa untuk melakukan akuisisi informasi yang mahal dan aktivitas pemrosesan yang cenderung tinggi dalam pengaturan informasi akuntansi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan yang relatif rendah. Selanjutnya, penelitian masa depan menjadi informasi akuntansi keuangan dan kinerja ekonomi. Mekanisme tata kelola yang spesifik dan peran informasi akuntansi keuangan sebagai masukan untuk mekanisme ini. Dan penelitian ini mempertimbangkan efek dari keterbatasan informasi akuntansi keuangan pada struktur kepemilikan saham dan dewan direksi, serta mekanisme kontrol perusahaan lainnya. Riset tata kelola yang dibahas di atas menarik sebagian karena efektivitas mekanisme kontrol perusahaan diharapkan dapat mempengaruhi keputusan manajerial yang nyata. Oleh karena itu, penggunaan informasi akuntansi keuangan dalam mekanisme tata kelola perusahaan merupakan salah satu saluran di mana informasi akuntansi keuangan berpotensi meningkatkan keputusan investasi dan produktivitas perusahaan. Peneliti menyarankan penelitian masa depan yang secara langsung menguji efek informasi akuntansi keuangan pada kinerja ekonomi. Peneliti mengusulkan penelitian empiris yang difokuskan pada 4 tema. Tema pertama yaitu apakah ketersediaan informasi akuntansi keuangan mempengaruhi kinerja ekonomi dan seberapa besar. Penelitian ini diharapkan dapat menangkap efek gabungan informasi akuntansi keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktivitas dari pengoperasian mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih efektif serta sumber lain. Tema kedua adalah saluran khusus yang melalui informasi akuntansi keuangan memengaruhi kinerja ekonomi. Peneliti menyarankan penelitian yang untuk mengisolasi efek ekonomi
dari informasi akuntansi keuangan melalui saluran tertentu, dengan penekanan pada pengisolasian pengaruh peran tata kelola informasi akuntansi keuangan. Tema ketiga yaitu untuk penelitian masa depan adalah bagaimana manfaat ekonomi dari informasi akuntansi keuangan berbeda dengan faktor lain, yaitu sejauh mana faktor-faktor lain seperti perlindungan hukum atas hak investor atau mekanisme kontrol perusahaan lainnya, rezim audit, atau kepentingan relatif pasar sekuritas versus pendanaan bank, mempengaruhi efek ekonomi informasi akuntansi keuangan. Peneliti mengharapkan interaksi antara kualitas rezim akuntansi keuangan dan efektivitas mekanisme kontrol perusahaan untuk memberikan bukti tentang efek tata kelola informasi akuntansi keuangan itu sendiri. Peneliti juga mengharapkan interaksi antara keuangan rezim akuntansi dan lembaga domestik lainnya untuk memberikan bukti determinan dari total nilai ekonomi informasi akuntansi keuangan ekonomi informasi akuntansi keuangan dari tata kelola yang lebih baik serta saluran lainnya. Nah, tema keempat adalah bagaimana efek ekonomi bervariasi dengan fitur spesifik dari rezim akuntansi. Misalnya, jenis pengungkapan apa yang paling berkontribusi terhadap kinerja ekonomi. Apakah kinerja ekonomi meningkat dengan frekuensi pelaporan interim, dan apakah perbedaan metode akuntansi yang digunakan untuk mengukur angka akuntansi menyebabkan perbedaan dalam kinerja ekonomi. Nah, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan bukti baru tentang properti sistem akuntansi keuangan yang mempengaruhi kualitasnya untuk tujuan tata kelola khususnya, serta properti yang mempengaruhi kualitas keseluruhan sistem akuntansi keuangan seperti tercermin dalam efek ekonomi gabungan dari semua sumber. Poin berikutnya yaitu saluran informasi akuntansi keuangan mempengaruhi kinerja ekonomi. Nah, dalam hal ini, peneliti setidaknya mengharapkan informasi akuntansi keuangan mempengaruhi 3 hal. Yang pertama yaitu peneliti mengharapkan finansial informasi akuntansi perusahaan dan pesaing mereka untuk membantu manajer dan investor mengidentifikasi dan membedakan antara peluang investasi yang baik dan yang buruk. Dan yang kedua yaitu peneliti mengharapkan informasi akuntansi keuangan untuk meningkatkan kinerja ekonomi adalah peran dari tata kelola perusahaan. Dan yang ketiga, peneliti mengharapkan informasi akuntansi keuangan untuk meningkatkan kinerja ekonomi adalah dengan mengurangi seleksi yang merugikan dan risiko likuiditas. Selanjutnya yaitu 4 tema untuk penelitian masa depan ke dalam informasi akuntansi keuangan dan performa ekonomi. Nah, pada bagian ini, peneliti membahas secara lebih rinci 4 tema untuk masa depan penelitian. Pengaruh informasi akuntansi keuangan pada kinerja ekonomi, saluran yang melaluinya informasi akuntansi keuangan mempengaruhi kinerja ekonomi. Faktor-faktor yang memperkuat atau meredam efek ekonomi dari informasi akuntansi keuangan. Dan karakteristiknya, akuntansi keuangan berkualitas tinggi dari sudut pandang kerja ekonomi. Peneliti juga memberikan saran awal untuk menyelidiki 4 masalah ini secara empiris. Yang pertama yaitu pengaruh informasi akuntansi keuangan terhadap kinerja ekonomi. Yang kedua yaitu saluran mana dari informasi akuntansi keuangan yang mempengaruhi kinerja ekonomi. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengaruh informasi akuntansi keuangan pada performa kinerja ekonomi. Yang keempat yaitu sifat rezim akuntansi keuangan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu masalah desain empiris tambahan. Studi lintas negara tentang determinan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas berdasarkan model regresi lintas negara tradisional tunduk pada beberapa batasan. Yang pertama yaitu tidak adanya teori pertumbuhan ekonomi yang diterima dengan baik, akumulasi modal, dan produktivitas yang secara jelas menentukan set lengkap variabel kontrol untuk dimasukkan ke dalam model regresi. Dan yang kedua yaitu variabel penjelas dalam penelitian ini sangat berkorelasi dan diukur dengan kesalahan, yang selanjutnya menghambat interpretasi hasil penelitian. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah masalah yang signifikan untuk menafsirkan hasil penelitian. Dan yang ketiga, hasil pengujian untuk variabel tertentu dalam model ekonomi ini seringkali sangat sensitif terhadap kumpulan variabel kontrol yang disertakan.
Mereka menggunakan pendekatan yang disebut analisis batas ekstrim untuk memeriksa apakah hasil pada variabel yang menarik sesuai dengan kumpulan variabel kontrol yang termasuk dalam model. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya dampak kesalahan pengukuran pada hasil penelitian atau kemungkinan besarnya masih adanya variabel-variabel yang berkorelasi dihilangkan dan tidak dipertimbangkan oleh peneliti. Dan yang keempat, regresi lintas negara adalah kesimpulan kausal yang bermasalah. Masuk akal bahwa kedua ukuran perkembangan keuangan seperti indeks CIFAR dan ukuran pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh faktor-faktor yang sama yang dihilangkan. Dan juga bahwa pertumbuhan ekonomi mendorong pengembangan sistem pengungkapan keuangan yang ekstensif. Dan yang terakhir, beberapa derajat kebebasan. Hal ini disebabkan oleh jumlah variabel kontrol yang besar dan ukuran sampel yang kecil, yang dibatasi oleh jumlah negara dengan data yang tersedia untuk semua variabel dalam model. Keterbatasan desain lintas negara ini dikenal baik dalam literatur ekonomi. Poin selanjutnya yaitu keterkaitan dengan penelitian akuntansi lainnya. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara penelitian tata kelola dan beberapa bidang penelitian akuntansi empiris berbasis ekonomi, termasuk penelitian teori positif, penelitian akuntansi manajerial, dan penelitian pasar modal. Peneliti berpendapat bahwa penelitian masa depan atau masa mendatang tentang hubungan antara pasar modal dan tata kelola penggunaan informasi akuntansi keuangan penting untuk mengembangkan pemahaman yang lebih lengkap tentang efek informasi akuntansi keuangan pada kinerja ekonomi, dan membuat saran untuk mengeksplorasi hubungan ini. Hubungan antara penelitian tata kelola dan penelitian akuntansi lainnya. Yang pertama yaitu teori positif akuntansi. Penelitian teori positif akuntansi diprakarsai oleh Watts pada tahun 1977 dan Watts dan Zimmerman pada tahun 1978. Menyelidiki tentang bagaimana kontrak didasarkan pada angka akuntansi keuangan mempengaruhi praktik akuntansi perusahaan. Fitur yang umum untuk kontrak penelitian ini dan penelitian tata kelola adalah kepentingan dalam penggunaan angka akuntansi dalam kontrak. Namun lebih fokus pada daerah penelitian pada dua hal yang berbeda. Literatur dari teori positif biasanya menerima kontrak seperti yang diberikan dan menyelidiki bagaimana pengaruh penggunaan angka akuntansi dalam kontrak pengukuran perusahaan dari angka akuntansi yang sebenarnya. Karenanya, literatur ini tidak mengatasi efek informasi akuntansi pada efisiensi. Sebaliknya, penelitian tata kelola berkaitan dengan bagaimana informasi dan batas-batas informasi yang diberikan oleh ukuran akuntansi keuangan mempengaruhi penggunaannya dalam kontrak, dan bagaimana informasi akuntansi keuangan mempengaruhi sumber daya perusahaan, keputusan alokasi, dan produktivitas melalui berbagai kontrol perusahaan dan mekanisme dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu penelitian akuntansi manajerial. Riset akuntansi manajerial dan riset pasar modal dimotivasi, setidaknya sebagian dengan kepentingan dalam efek efisiensi informasi akuntansi. Penelitian akuntansi manajerial menyangkut penggunaan informasi akuntansi untuk memfasilitasi pengambilan keputusan dan kontrol perusahaan. Oleh karena itu, keduanya akuntansi manajerial dan penelitian tata kelola menyelidiki penggunaan informasi akuntansi untuk tujuan pengendalian. Namun, akuntansi manajerial penelitian lebih berfokus pada informasi akuntansi yang dilaporkan secara internal. Sedangkan penelitian tentang tata kelola menyangkut peran informasi akuntansi yang dilaporkan secara eksternal. Fokus pada informasi akuntansi yang dilaporkan secara eksternal memungkinkan peneliti tata kelola untuk mempertimbangkan pengaruh informasi akuntansi pada mekanisme kontrol eksternal seperti pemantauan pemegang saham luar, pasar untuk kontrol perusahaan, pasar produk, dan pasar tenaga kerja manajerial eksternal. Terlepas dari perbedaan antara pelaporan internal dan eksternal, ada kemungkinan bahwa hubungan positif antara informasi akuntansi manajerial dilaporkan secara internal dan informasi akuntansi keuangan dilaporkan secara eksternal. Dan perbedaan lintas negara dalam kualitas sistem akuntansi manajerial akan berkontribusi pada perbedaan kinerja ekonomi lintas negara. Oleh karena itu, sistem akuntansi manajerial adalah variabel berkorelasi yang berpotensi paling dihilangkan. Dan yang terakhir itu riset pasar modal.
Penelitian pasar modal menyangkut peran informasi akuntansi keuangan dalam memfasilitasi penilaian dan keputusan investor tercermin dalam perilaku harga dan pengembalian saham, volume perdagangan, atau karakteristik pasar modal lainnya. Sebaliknya, penelitian tata kelola menyangkut peran informasi akuntansi keuangan dalam mendisiplinkan mereka yang mengatur perusahaan. Penelitian tata kelola yang menyelidiki tentang penggunaan informasi akuntansi keuangan sebagai pemasukan untuk mekanisme pengendalian perusahaan difokuskan pada saluran 2. Dan poin selanjutnya yaitu syarat penelitian untuk mengeksplorasi hubungan antara tata kelola dan penggunaan informasi akuntansi keuangan di pasar modal. Yang pertama yaitu sejauh mana perbedaan lintas negara dalam efektivitas mekanisme tata kelola mempengaruhi hubungan antara harga saham dan pendapatan. Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa ada perbedaan lintas negara yang signifikan dalam hubungan harga pendapatan. Salah satu motivasi untuk studi tersebut adalah untuk mendapatkan wawasan tentang kualitas praktik akuntansi di berbagai pengaturannya. Misalkan, BAL pada tahun 2000 menemukan bahwa hubungan harga pendapatan yang lebih kuat secara signifikan di negara-negara dengan asal hukum umum yang dikaitkan dengan permintaan yang lebih besar oleh investor untuk informasi akuntansi keuangan yang tepat waktu. Oleh karena itu, perbedaan tersebut diartikan sebagai refleksi dari perbedaan dalam praktik akuntansi seperti penggunaan cadangan tersembunyi untuk memperlancar laba. Masalah yang kedua yaitu sejauh mana perbedaan lintas negara dalam mekanisme tata kelola mempengaruhi luas dan likuiditas pasar saham. Kemauan investor untuk mempercayakan dana dengan manajer membutuhkan jaminan yang masuk akal bahwa manajer yang melayani diri sendiri tidak akan mengambil alih dana yang diinvestasikan. Di negara di mana perlindungan investor minimal, peneliti tidak mengharapkan pasar saham berkembang. Laporta dan kawan-kawan pada 1997 menemukan bahwa luasnya pasar saham sensitif terhadap keberadaan undang-undang yang melindungi investor dan pengambil alihan oleh orang dalam perusahaan. Masalah yang ketiga yaitu sejauh mana mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif mempengaruhi karakteristik pasar saham. Misalnya, MAP pada tahun 2000 menemukan bahwa informasi yang kurang spesifik perusahaan bisa disita dalam harga saham di negara-negara dengan perlindungan hukum yang lebih lemah atas hak-hak investor. Dan masalah yang terakhir adalah hubungan antara properti rezim pelaporan keuangan berkualitas tinggi untuk tujuan tata kelola versus tujuan penilaian. Gestal pada tahun 1981 menemukan bahwa peringkat sistem informasi untuk tujuan penilaian versus tujuan penilaian tidak harus sama. Hubungan antara kandungan informasi data akuntansi keuangan untuk tujuan penilaian versus tujuan penilaian telah mendapatkan sedikit perhatian oleh peneliti empiris. Pada prinsipnya, peneliti dapat mengembangkan menguji hipotesis untuk determinan rezim akuntansi keuangan berkualitas tinggi versus rendah. Secara khusus untuk tujuan tata kelola. Misalnya, apakah penggunaan cadangan tersembunyi yang meluas di beberapa negara melemahkan efek data akuntansi keuangan pada kinerja ekonomi melalui saluran tata kelola? Dan apakah penggunaan cadangan tersembunyi yang meluas melemahkan efek data akuntansi keuangan pada seleksi yang merugikan dengan cara yang sama seperti yang tercermin misalnya dalam bid-ask spread. Poin selanjutnya yaitu implikasi tambahan. Penelitian ini menyarankan peluang penelitian tambahan bagi peneliti pasar modal yang tidak terbatas pada hubungan antara penelitian pasar modal dan penelitian tata kelola. Yang pertama yaitu peneliti pasar modal dapat memanfaatkan desain empiris dari Rajan dan Zinkles pada tahun 1998 untuk menyelidiki efek tentang pengungkapan dan pengukuran pada biaya modal. Ini merupakan alternatif yang menjanjikan untuk mengukur biaya efek modal dari informasi akuntansi keuangan atas dasar pengembalian saham dan bid-ask spread. Yang kedua yaitu, masalah yang menarik untuk penelitian pasar modal di masa yang akan datang adalah sejauh mana perbedaan lintas negara dalam kekuatan hubungan harga pendapatan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang diilustrasikan, seperti infrastruktur, komunikasi yang melaluinya akuntansi keuangan, dan lainnya, serta informasi yang disebarluaskan, risiko politik,
atau modal manusia. Dan yang terakhir, bagaimana karakteristik pasar saham mempengaruhi kinerja ekonomi. Pentingnya penelitian pasar modal mengenai kandungan informasi data akuntansi keuangan dan efisiensi pasar modal mungkin disebabkan sebagian karena asumsi bahwa harga saham yang diinformasikan membantu mengarahkan sumber daya yang langka dan suatu perekonomian untuk digunakan dengan nilai tertinggi. Namun, ada sedikit penelitian empiris tentang sejauh mana efisiensi pasar saham di Amerika Serikat atau di tempat lain berkontribusi terhadap efisiensi keputusan investasi dan manajemen aset perusahaan. Durnev dan kawan-kawan pada tahun 2000 memberikan bukti awal bahwa efisiensi fungsional pasar saham Amerika Serikat bervariasi antar industri. Akan menarik untuk mengeksplorasi sejauh mana perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan antara industri, informasi yang disampaikan oleh data akuntansi keuangan. Misalnya, untuk teknologi tinggi versus teknologi rendah, kematangan industri, pentingnya aset tidak berwujud, dan investasi dalam R&D. Selanjutnya kesimpulan. Nah, penelitian meninjau dan mengkritik penelitian tentang peran informasi akuntansi dalam kontrak kompensasi eksekutif. Peneliti menyimpulkan bahwa literatur memberikan hasil yang beragam mengenai risiko insentif trade-off tersirat oleh model klasik, prinsipal, dan agen. Menunjukkan bahwa peneliti empiris harus mempertimbangkan teoritis lain dari struktur, seperti model pengurutan untuk memahami data. Eksekutif Amerika Serikat telah menyusut dalam beberapa tahun terakhir. Bukti ini menimbulkan sejumlah pertanyaan menantang untuk penelitian di masa yang akan datang. Dan dapat dipertanyakan tentang dua hal. Yang pertama yaitu, apakah bukti terbaru ini menyaratkan bahwa informasi akuntansi memiliki dampak yang lebih rendah terhadap perilaku manajerial? Dan yang kedua yaitu, peneliti membuat sejumlah saran tambahan untuk memperluas penelitian tentang peran tindakan akuntansi dalam rencana kompensasi manajerial. Yang kedua, peneliti mengusulkan dua arah tambahan untuk penelitian tata kelola di masa yang akan datang. Arah yang pertama adalah untuk mengeksplorasi pengguna informasi akuntansi keuangan dalam mekanisme kontrol perusahaan tambahan di luar kontrak kompensasi manajerial. Interaksi antara mekanisme kontrol yang berbeda dan bagaimana struktur tata kelola perusahaan bervariasi dengan keterbatasan informasi akuntansi keuangan. Peneliti juga berpikir bahwa akan menarik untuk mengeksplorasi mekanisme kontrol perusahaan dan penggunaan informasi akuntansi keuangan dalam pengaturan lintas negara. Penelitian yang diusulkan memiliki potensi untuk memberikan bukti baru tentang bagaimana informasi akuntansi keuangan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan efisiensi melalui penggunaannya dalam mekanisme kontrol perusahaan. Studi tersebut juga akan memberikan data lintas negara baru pada mekanisme kontrol perusahaan untuk menyelidiki efek informasi akuntansi keuangan pada kinerja ekonomi. Dan arah yang kedua yaitu, untuk penelitian masa yang akan datang adalah untuk memeriksa secara langsung pengaruh informasi akuntansi keuangan terhadap kinerja ekonomi. Dan peneliti mengusulkan penelitian empiris yang difokuskan pada 4 tema. Yang pertama yaitu, apakah ketersediaan informasi akuntansi keuangan mempengaruhi kinerja ekonomi, dan seberapa besar penelitian ini diharapkan dapat menangkap keseluruhan efek informasi akuntansi keuangan terhadap kinerja ekonomi. Dan tema yang kedua adalah untuk menyelidiki saluran spesifik yang melaluinya informasi akuntansi keuangan mempengaruhi kinerja ekonomi, dengan penekanan pada pengisolasian pengaruh peran tata kelola informasi akuntansi keuangan. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh informasi akuntansi keuangan terhadap kinerja ekonomi yang bervariasi dengan faktor lain seperti rezim audit, perlindungan hukum, hak investor, dan mekanisme kontrol perusahaan lainnya, atau kepentingan relatif pasar sekuritas versus pendanaan bank. Untuk interaksi antara informasi akuntansi keuangan dan mekanisme pengendalian perusahaan akan mengisolasi pengaruh tata kelola informasi akuntansi keuangan. Dan interaksi antar rezim akuntansi keuangan dan lembaga domestik lainnya akan memberikan bukti baru tentang penentu nilai ekonomi informasi akuntansi keuangan secara lebih umum.
Dan tema yang keempat adalah efek akuntansi dari pengungkapan jenis tertentu, frekuensi pelaporan interim, dan prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengukur item yang diungkapkan. Peneliti berharap penelitian ini memberikan wawasan baru ke dalam sifat sistem akuntansi keuangan yang berkualitas tinggi versus kualitas rendah dari sudut pandang meningkatkan kinerja ekonomi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.